kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur bahwa dalam kebaktian ini kami kembali mendapatkan kesempatan, kebebasan untuk membaca, untuk mendengar, untuk mempelajari, untuk merenungkan sebagian firman Tuhan, di mana kami akan melanjutkan pembahasan tentang Yudas Iskariot. Tuhan, kami sekali lagi mohon supaya Engkau hadir, memimpin, mengarahkan, memberkati penyampaian dan penerimaan firman. Dan tolong hamba mudah menyampaikan, berikan kekuatan, jasmani, pikiran, suara, berikan pengurapan, berikan kata-kata, berikan apapun yang dia butuhkan, supaya firman dan Injil bisa disampaikan dengan baik, dengan benar, dan dengan sejelas-jelasnya. Lengkapi bungkus dengan kuasa dan pekerjaan Roh-Mu, karena kami sadar tanpa itu semua akan sia-sia. Dan tolong kami semua dalam mendengar, berikan kami kesegaran, khususnya kalau ada yang lelah atau mengantuk. Berikan hati yang terbuka, yang siap untuk mendengar dan menerima firman. Juga konsentrasi yang baik dari awal sampai akhir, dan terang secukupnya supaya kami bisa mengerti. Dan telah kami mengerti, berikan kami ketundukan, supaya kami percaya pada kebenaran firman. Dan kalau ada yang belum percaya pada Kristus, supaya kami percaya pada Kristus dan diselamatkan. Dan juga supaya semua kami menanggapi firman melalui mana Tuhan lebih diperkenalkan dan dipermuliakan. Kami sadar setan bekerja, tolong kuatkan semua kami menghadapi godaan dan serangannya dalam bentuk apapun. Dan juga listrik dan semua peralatan yang kami pakai, kiranya Kau jaga supaya semuanya berjalan baik di dalam sepanjang acara firman, bahkan dalam sepanjang kebaktian. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ini session yang ke-11 dari seri Yudas Iskariot. Sebetulnya session 11 ini lebih panjang daripada yang nanti kita akan dengar. Saya terpaksa meng-cut karena ya gara-gara tidak tidur dan sebagainya, tidak bisa menyelesaikan. Tapi di-cut pun ini masih tetap panjang. Jadi saya andai kata tidak di-cut mungkin jadi kepanjangan. Saya tidak tahu jadinya berapa. Pokoknya kalau ditinjau halamannya ini masih banyak ya. Saudara, pada pelajaran yang lalu kita sudah melihat bahwa Yudas meninggalkan kelompok Yesus ya. Pada waktu malam dan sebagainya, Yesus bilang, dah kamu mau apa pergi aja, lakukanlah apa yang kamu lakukan ya. Nah, Yudas lalu pergi. Dan sekarang poin yang kedua saudara, Yudas kembali dengan sepasukan tentara untuk menangkap Yesus. Saudara, cerita ini ada di dalam 4 kitab Injil. Yang dalam Matius, Markus, dan Lukas itu mirip satu sama lain, tapi yang dalam Yohanes beda. Dan saya akan bacakan hanya yang dalam Matius dan yang dalam Yohanes. Markus dan Lukas saya tuliskan juga, tapi tidak akan saya bacakan, nanti masuk di dalam makalah. Nah, nanti dalam pembahasan kalau dibutuhkan ngambil ayat dari Markus ataupun Lukas yang ada bedanya, maka baru akan saya berikan. Karena kita baca dulu Matiusnya, pasal 26 ayat 47 sampai dengan ayat yang ke-57. Waktu Yesus masih berbicara, datanglah Yudas, salah seorang dari ke-12 murid itu, dan bersama-sama dia serombongan besar orang yang membawa pedang dan pentung, disuruh oleh imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi. Orang yang menyerahkan dia telah memberitahukan tanda ini kepada mereka. Orang yang akan kucium itulah dia, tangkaplah dia. Dan segera ia maju mendapatkan Yesus dan berkata, salam Rabi, lalu mencium dia. Tetapi Yesus berkata kepadanya, hai teman, untuk itukah engkau datang? Maka majulah mereka memegang Yesus dan menangkapnya. Tapi seorang dari mereka menyertai Yesus mengulurkan tangannya, menghunus pedangnya, dan meletakkannya kepada hamba imam besar sehingga putus telinganya. Maka kata Yesus kepadanya, masukkan pedang itu kembali ke dalam sarungnya, sebab barang siapa menggunakan pedang akan binasa oleh pedang. Atau kau sangka bahwa aku tidak dapat berseru pada Bapakku, supaya ia segera mengirim lebih dari 12 pasukan malaikat membantu aku? Jika begitu, bagaimanakah akan digenapi apa yang tertulis dalam kitab suci yang mengatakan bahwa harus terjadi demikian? Pada saat itu Yesus berkata kepada orang banyak,
Sang kamu aku ini penyamun, maka kamu datang lengkap dengan pedang dan pentung untuk menangkap aku. Padahal tiap-tiap hari aku duduk mengajar di bait Allah, dan kamu tidak menangkap aku. Akan tapi semua yang terjadi supaya genap yang ada tertulis di dalam kitab nabi-nabi. Lalu semua murid itu meninggalkan dia dan melarikan diri. Sesudah mereka menangkap Yesus, mereka membawanya menghadap Kayafas imam besar. Di situ telah berkumpul ahli-ahli Taurat dan tua-tua. Di sini misalnya ada tindakan Petrus dan pakaian, saya tidak bahas nanti ya. Jadi saya bukan tujuannya mengeksposisi teks ini, karena ini kan Yudas Iskariot. Tentu Yesusnya dibahas tidak bisa tidak, tapi Yudasnya yang menjadi sorotan utama. Kalau seperti Petrus dan pakaian tidak, tapi Yudas ya, Yesus ya. Nah, dalam Markus itu ada dalam Markus 14 ayat 43 sampai 49, tapi tidak akan saya bacakan di sini. Lalu dalam Lukas ada dalam Lukas 22 ayat 47 sampai dengan 54, dan 3 cerita ini mirip sekali ya. Sekarang kita baca yang dalam Injil Yohanes. Ada dalam pasal 18 ayat 1 sampai 12, dan saudara akan lihat bedanya ya. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, keluarlah ia dari situ bersama-sama dengan murid-muridnya, dan mereka pergi ke seberang sungai Kidron. Di situ ada suatu taman, dan ia masuk ke dalam taman itu bersama-sama dengan murid-muridnya. Cerita ini ada enggak tadi? Ada ya. Yudas yang mengkhianati Yesus tahu juga tempat itu, karena Yesus sering berkumpul di situ dengan murid-muridnya. Maka datanglah Yudas juga ke situ dengan sepasukan prajurit dan penjaga-penjaga bait Allah yang disuruh oleh imam-imam kepala dan orang-orang Farisi, lengkap dengan lentera, suluk, dan senjata. Maka Yesus yang tahu semua yang akan menimpa dirinya, maju ke depan dan berkata kepada mereka, "Siapakah yang kamu cari?" Jawab mereka, "Yesus dari Nazaret." Katanya kepada mereka, "Akulah dia." Yudas yang mengkhianati dia berdiri juga di situ bersama-sama mereka. Ketika ia berkata kepada mereka, "Akulah dia," mundurlah mereka dan jatuh ke tanah. Maka ia bertanya pula, "Siapakah yang kamu cari?" Kata mereka, "Yesus dari Nazaret." Jawab Yesus, "Telah kukatakan kepadamu, akulah dia. Jika aku yang kamu cari, biarkanlah mereka ini pergi." Demikian hendaknya supaya genaplah firman yang telah dikatakannya, "Dari mereka yang engkau serahkan kepadaku, tidak seorang pun yang kubiarkan binasa." Lalu Simon Petrus yang membawa pedang, menghunus pedang itu, menetapkannya kepada hamba imam besar dan memutuskan telinga kanannya. Nama hamba itu Malkus. Kata Yesus pada Petrus, "Sarungkan pedangmu itu, bukankah aku harus minum cawan yang diberikan Bapa kepadaku?" Maka pasukan prajurit serta perwiranya dan penjaga-penjaga yang disuruh orang Yahudi itu menangkap Yesus dan membelenggu dia. Saudara, ada beberapa hal yang akan saya bahas ya. Pertama, Yudas Iskariot ini setelah pergi meninggalkan kelompok itu, Yesus masih bicara-bicara dengan para muridnya. Lalu Yudasnya kembali dengan sepasukan tentara. Hal yang pertama akan saya bahas, saudara, bahwa Yesus itu ada di tempat yang diketahui oleh Yudas. Kita baca lagi Yohanes pasal 18, 1 dan 2 ya. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, keluarlah ia dari situ bersama-sama dengan murid-muridnya, dan mereka pergi ke seberang sungai Kidron. Di situ ada suatu taman, dan ia masuk ke taman itu bersama-sama dengan murid-muridnya. Yudas yang mengkhianati Yesus tahu juga tempat itu, karena Yesus sering berkumpul di situ dengan murid-muridnya. Ini yang akan saya soroti dulu. Dia sengaja pergi ke tempat yang Yudasnya tahu, dan Yudas menggunakan pengetahuan itu untuk menangkap dia, mengkhianati dia, dan sebagainya. Saya berikan komentar Calvin tentang Yohanes 18 ayat 1. Dia berkata demikian. Dalam cerita ini Yohanes melewati atau mengabaikan banyak hal dengan ketiga penginjil yang bukan dengan ini. Saya ulang ya, dalam cerita ini Yohanes melewati atau mengabaikan banyak hal yang ketiga penginjil yang lain ceritakan. Ya, mereka ceritakan, dia enggak. Yang dia ceritakan sana enggak. Banyak yang begitu ya. Dan ia melakukan demikian dengan sengaja, karena maksudnya adalah untuk mengumpulkan banyak hal yang layak untuk dicatat. Tentang mana mereka ketika penginjil itu ya tidak berkata apa-apa. Dan karena itu hendaklah pembaca pergi kepada penginjil-penginjil yang lain untuk menemukan apa yang tidak ada di sini. Ini komentar Calvin tentang Yohanes. Nah, yang tidak ada di sini
ya lihat deh 3 penginjil yang lain. Jadi mereka memang saling melengkapi antara 3 penginjil dengan Yohanes. Sebenarnya 3 penginjil pun sudah saling melengkapi, tapi Yohanes lebih paling menyolok karena ceritanya paling berbeda. Jadi saudara, jangan terlalu heran kalau Yohanes kok ceritanya beda sendiri. Kalau memang sama lah, buat apa dia sudah ada 3 ditambahi 1 jadi 4. Ya memang buat apa yang kurang ditambahkan apa yang sudah diceritakan. Lah buat apa ceritakan lagi? Makanya ada perbedaan semacam demikian. Jadi ini saling melengkapi, bukan kontradiksi. Tapi nanti kita akan lihat ada hal yang membingungkan karena tidak diceritakan. Jadi kita tidak tahu nanti kronologisnya bagaimana. Saudara, Matthew Henry dalam komentarnya tentang Yohanes 18 ayat 1 dia berkata demikian. Disebutkan tentang pengetahuan Yudas tentang tempat itu. 1. Untuk memperberat dosa Yudas sehingga ia mau mengkhianati tuan atau gurunya. Saya bingung, kata English master itu harus diterjemahkan tuan atau guru, bisa dua-dua ya, karena itu tuan atau gurunya. Sekalipun ia mempunyai pengetahuan atau pengenalan atau keakraban yang intim dengan dia. Bahkan ia membuat keakrabannya dengan Kristus sebagai memberi kepadanya suatu kesempatan untuk mengkhianatinya. Suatu pikiran yang mulia akan sudah sangat tidak senang atau jijik untuk melakukan hal yang begitu rendah. Jadi saudara, ini menunjukkan betapa hinanya Yudas ya, betapa rendahnya Yudas. Bayangkan kalau saudara dekat dengan seseorang dan kedekatan, keakraban itu digunakan oleh orang itu untuk mengkhianati saudara. Bisa mengangkatnya gimana? Ya, itu bisa dibayangkan. Teman dekat atau suami atau istri atau siapapun paling dekat, justru akrabnya luar biasa, terbuka pada dia, pengetahuannya digunakan untuk menghancurkan saudara. Dan inilah pemikiran yang begitu hina dari Yudas. Dan dikatakan kalau orang pikirannya mulia akan jijik, muak melakukan hal yang begitu rendah. Tapi Yudas memang bukan orang mulia, dia memang orang yang rendah ya. Jadi kalau orang memang pikirannya mulia, mikirkan tidak terpikir saudara, gila, aku dekat dengan dia, akrab dengan dia, dia baik sama aku mengkhianati, menggunakan keakraban, menjatuhkan dia. Ini betul-betul lewat batas. Tapi saudara, itulah yang dilakukan oleh Yudas. Pengetahuannya, keakrabannya digunakan menjatuhkan, mengkhianati Tuhan dan gurunya yang sebetulnya menunjukkan kasih secara luar biasa pada dia. Karena tafsiran Lenski dalam Yohanes 18 ayat 2, kita juga melihat bagaimana dengan mudahnya Yesus bisa telah menggagalkan rencana-rencana Yudas. Semua yang ia perlu lakukan adalah menghindari Getsemani dan pergi ke tempat yang baru untuk malam itu. Dengan pergi lagi ke Getsemani, Yesus yang tahu rencana-rencana Yudas dengan sengaja menempatkan dirinya sendiri ke dalam tangan dari musuh-musuhnya, karena saat untuk ini sekarang telah tiba. Saudara, Yesus tahu pikirannya Yudas. Seandainya dia memang tidak mau ditangkap, nah ya gampang, dia tidak bisa ke Getsemani. Dia tahu kalau Yudas tahu. Kalau dia ke sana, ya pasti ketangkep. Kan seandainya dia pergi ke tempat lain yang dia tahu Yudas tidak tahu, tempat yang asing sama sekali, Yudas pusing cari. Tapi dia sengaja pergi ke sana, menunjukkan apa? Kerelaannya untuk mati, karena saatnya memang sudah tiba. Kalau saudara main Facebook, saudara melihat ya, orang Islam banyak sekali mengatakan Yesus tidak rela. Mungkin yang paling nemen digunakan itu juga doa Yesus di Taman Getsemani, atau lalu juga teriakan Eli Eli lama sabachthani dan sebagainya. Pokoknya menunjukkan Yesus tidak rela. Saudara, kalau dia tidak rela, itu bukan menebus saudara ya. Menebus harus ada kerelaan. Kalau tidak, dari dia tidak ada kerelaan, loh, dia dibunuh untuk orang lain. Ini tidak ada penebusan, bukan penebusan saudara. Jadi harus ada kerelaan. Dan dia pergi ke Getsemani yang dia tahu, diketahui oleh Yudas. Itu jelas suatu hal yang menunjukkan secara sangat menyolok dia memang rela. Dia tahu saatnya mati, dia rela. Saatnya belum datang, dia tidak mau. Mau dibunuh, dia lari dan sebagainya. Tapi saatnya sudah tiba, dia sengaja pergi ke tempat yang dia tahu dia akan ditangkap di sana. Karena kembali pada Calvin lagi tentang Yohanes 18 ayat 2, terkali demikian.
Hal utama untuk dipertimbangkan adalah maksud dari sang penginjil dengan menunjukkan tempat, karena tujuannya adalah untuk menunjukkan bahwa Kristus pergi pada kematian dengan sukarela. Ia datang ke tempat yang ia tahu diketahui dengan baik oleh Yudas. Mengapa ia melakukan ini? Kecuali memberikan atau menawarkan dirinya sendiri dari persetujuan sendiri kepada sang pengkhianat dan kepada musuh-musuh. Juga ia bukannya disesatkan oleh ketidakhati-hatian, sembrono gitu ya, karena ia tahu sebelumnya semua yang akan terjadi. Yohanes belakangan menyebutkan juga bahwa ia maju untuk menemui mereka. Siapa yang kamu cari? Dia yang tanya, ya. Karena itu ia mengalami kematian, bukan karena terpaksa, tapi dengan sukarela, supaya ia bisa menjadi korban sukarela. Karena tanpa ketaatan, penebusan tidak akan telah didapatkan bagi kita. Seandainya matinya terpaksa, itu bukan penebusan, sudah ngomong kosong, ya. Di samping ia masuk ke dalam taman bukan dengan tujuan untuk mencari suatu tempat persembunyian, tetapi supaya ia bisa mempunyai suatu kesempatan yang lebih baik dan kebebasan untuk berdoa. Bahwa ia berdoa 3 kali untuk dibebaskan dari kematian, Matius 26 ayat 44, tidaklah bertentangan dengan ketaatan sukarela, tentang mana kami telah berbicara. Karena adalah perlu bahwa ia harus bergumul dengan kesukaran-kesukaran, supaya ia bisa menjadi pemenang. Sekarang, setelah mengalahkan ketakutan tentang kematian, ia maju pada kematian dengan bebas dan dengan sukarela. Ya saudara, penekanan dari semua ini, Yesusnya ditangkap, mati dan sebagainya. Dia pergi ke Getsemani. Waktu mereka datang, bukannya dia lari, dia tanya, siapa kamu cari? Akulah dia. Semua menunjukkan sukarela. Karena poin yang kedua, Yudas kembali atau datang itu dengan sepasukan tentara dan orang-orang yang dikirim oleh tokoh-tokoh agama Yahudi. Yang pasukan tentara itu mestinya karena orang Romawi, ya, tapi juga ada pengawal-pengawal bait Allah dan sebagainya. Ini anak buahnya dari tokoh-tokoh agama Yahudi, apakah imam kepala atau orang Farisi atau siapapun, saya tidak tahu dengan pasti, tapi yang jelas dari kalangan Yahudi. Kan sudah banyak kita lihat ayat-ayatnya, ya. Matius 26 ayat 47. Waktu Yesus masih berbicara, datanglah Yudas, salah seorang dari ke-12 murid itu, dan bersama-sama dia serombongan besar orang yang membawa pedang dan pentung, disuruh oleh imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi. Lukas 22 ayat 47a, waktu Yesus masih berbicara, datanglah serombongan orang, sedang muridnya yang bernama Yudas, seorang dari ke-12 murid itu, berjalan di depan mereka. Dia jalan paling depan, ya. Lalu yang 18 ayat 3, maka datanglah Yudas juga ke situ dengan sepasukan prajurit dan penjaga-penjaga bait Allah yang disuruh oleh imam-imam kepala dan orang-orang Farisi, lengkap dengan lentera, suluh dan senjata. Lalu kita lihat satu ayat lagi dalam Kisah Rasul, ya, pasal 1 ayat yang ke-16. Hai saudara-saudara, haruslah genap nas kitab suci yang disampaikan Roh Kudus dengan perantaraan Daud tentang Yudas, pemimpin orang-orang yang menangkap Yesus itu. Karena bisa ngerti, ya, kenapa dia disebut pemimpin orang-orang yang menangkap Yesus. Dia jalan di muka, dia ngarahkan, maka dia disebut pemimpin orang-orang yang menangkap Yesus itu. Jadi saudara, ayat ini berhubungan dengan Kisah Rasul 1 ayat 16 dan sebagainya. Karena sudah saya akan berikan komentar dari seorang bernama George Hudson. Kira-kiranya dia ini orang reform, ya. Dia berkata demikian, orang-orang murtad dan penganiaya-penganiaya jahat tidak tidur dalam perencanaan dan tindakan mereka. Itu nggak malam, ya. Mereka tidak tidur, ribut dan sebagainya. Tapi saat waspada dan aktif, cari Yesusnya untuk tangkap. Saya lanjutkan. Pada saat para pengikut Kristus tidur dan ceroboh, karena pada malam yang gelap itu Yudas datang dengan regunya, dan pada saat itu Kristus tidak bisa membujuk murid-muridnya untuk tetap terjaga, sebagaimana hal itu dicatat Matius 26 ayat 45-47. Saya berikan Matius 26 ayat 40 sampai dengan 46. Ini terjadi sementara ini masih datang, ya. Wah, mereka aktif. Yang Kristennya gimana nih? Yang anak buahnya Yesusnya yang 3 orang. Saya kira sudah tahu ceritanya, tapi kita baca, ya. Matius 26 ayat 40 sampai dengan 46. Setelah itu ia kembali pada murid-muridnya itu dan mendapati mereka sedang tidur. Yang kafir aktif, gerak mati-matian, gak peduli ngantuk, dapat peduli apa, yang Kristennya tidur.
Dan Yesus berkata pada Petrus, tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Berjaga-jagalah dan berdoa supaya kamu jangan jatuh dalam pencobaan. Roh memang penuh tapi daging lemah. Lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa, katanya, ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendakmu. Dan ketika ia kembali pula, ia mendapati mereka sedang tidur, sebab mata mereka sudah berat. Sudah diomongi, jaga 1 jam tidak bisa, balik tidur. Nah, ia membiarkan mereka di situ, lalu pergi dan berdoa untuk ketiga kalinya dan mengucapkan doa yang itu juga. Sesudah itu ia datang kepada murid-muridnya dan berkata kepada mereka, tidurlah sekarang dan istirahatlah. Mestinya mungkin ada spelling di sini ya, ada timingnya di sini yang kayak gap gitu ya. Lihat, saatnya sudah tiba bahwa anak manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Bangunlah, mari kita pergi, jangan menyalahkan aku sudah dekat. Saudara, ini pada waktu ditunjukkan seperti ini jadi sesuatu yang memalukan ya. Yang kafir-kafir yang melawan Kristus, tidak peduli malam, tidak peduli apa, aktif, mati-matian, kerja keras. Sedangkan yang pro Kristus tidur dan Yesus tidak bisa membuat mereka bangun. Sudah diomongi apapun mereka tidur lagi, tidur lagi, tidur lagi. Kalau saat mereka seharusnya berjaga-jaga, mereka tidur. Saudara, pernahkah bandingkan diri saudara dengan orang-orang yang non-Kristen, orang-orang yang kita sebut kafir, orang-orang yang kita sebut musuh-musuh Kristus? Saudara pikirkan, kalau mereka ternyata lebih aktif, lebih ngotot dibandingkan kita, itu sesuatu yang memalukan. Saksi Yehova dengan kita, tidak usah diomong saudara, rajin mereka jujur saja ya. Mereka tidak peduli dari rumah ke rumah, dimaki-maki, kayak diusir, ditolak, mereka terus nginjil dan sebagainya. Juga dalam mereka memberi persembahan, dan mereka lepaskan pekerjaan full time, ambil part time supaya bisa nginjil. Mati-matian mereka serahkan untuk gerakan mereka. Dan itu kita anggap sebagai sesat, antikristus, pasti masuk neraka dan sebagainya. Sementara kita kalah jauh keaktifannya dibandingkan dengan mereka. Dan tidak usah ngomong saksi Yehova saja saudara, agama-agama yang lain, juga sekte-sekte yang tidak karu-karuan. Banyak dari mereka yang betul-betul aktifnya luar biasa ke arah yang salah. Kalau kita katanya benar, tapi kita kalah dalam kerajinan, ini sebetulnya sangat-sangat memalukan. Mari saudara, kita dalam belajar firman, dalam berdoa, dalam melayani, dalam memberikan persembahan, dalam hadir acara gereja, dalam segala macam hal seperti itu, kalau kita memang benar, mari kita berjuang. Jangan kalah rajin dibandingkan kafir-kafir dan orang-orang sesat seperti itu. Kan saya lanjutkan komentar dari William Henderson tentang Yohanes 18 ayat 3. Dalam menggambarkan apa yang dilakukan tentara-tentara itu, bagaimana penjaga-penjaga memperlakukan dia, dalam berbicara tentang Yudas, Petrus, Kayafas, Hanas, Pilatus, dan yang lain-lain, tujuan utama harus selalu adalah untuk menunjukkan apa yang masing-masing orang sumbangkan pada penderitaannya, nyatu Yesus. Jadi saudara, semua cerita ini saudara, nyeritakan Petrusnya bagaimana, nyeritakan Yudasnya bagaimana, nyeritakan murid-murid yang lain bagaimana, nyeritakan Kayafasnya, nyeritakan imam kepalanya, nyeritakan orang Farisi, nyeritakan Pilatus. Semua ceritakan itu menunjukkan semua ini punya sumbangsih untuk penderitaan Kristus. Tuh, nah yang Kristen penderitaan apa? Lah, waktu murid-muridnya minggat semua, itu Yesusnya lalu senang gitu ya. Bagus, puji Tuhan, minggat kabeh gitu. Itu apa menyedihkan dia? Setianya cuma sebegini. Cuma dia tahu gitu aja. Tahu kalau bakal terjadi. Petrus menyangka 3 kali, apakah itu menyenangkan dia? Bahkan waktu bacok, apakah itu menyenangkan dia? Dia tidak mau dibela dengan cara itu. Lebih-lebih Yudas mengkhianat. Lalu saudara, semua kemunafikan dari Pontius Pilatus, lalu Herodes, lalu orang-orang Romawinya, lalu tokoh-tokoh agama, dan orang banyak yang teriak juga salibkan dia dan sebagainya, semua memberikan sumbangsih pada penderitaannya. Dan apakah kita tidak ikut nyumbang? Kita ikut nyumbang, kecuali kita tidak berdosa belas. Dia mati untuk dosa kita kan.
Saudara, pikirkan ya, kita semua ikut nyumbang. Kecuali kita untuk siapa Kristus tidak mati. Tapi kita untuk siapa Kristus mati, semua ikut sumbangsihkan pada penderitaannya. Ya. Saudara, sekarang poin A. Sepasukan prajurit. Ini saya kepingin bahas ya. Karena kalau dilihat dalam bahasa Indonesia maupun dalam bahasa Inggris tidak bisa kelihatan, saudara. Sepasukan prajurit ini dalam Yohanes 18 ayat 3, kata-kata sepasukan prajurit menunjuk pada tentara Romawi, dan kata pasukan dalam bahasa Yunania adalah sphera. Nah saudara, saya ingin melihat sphera itu berapa orang. Kita ingin tahu ya, Yesus ditangkap itu oleh berapa orang. Kira-kira dia bawa satu kelompok itu berapa? 10 orang tentara, kayak 20 orang atau berapa? Ini yang kita ingin perkirakan ya. Dan saudara akan melihat ini betul-betul kegilaan. Saudara, kata pasukan berasal dari sphera, dan ini bisa diartikan bermacam-macam. Memang enggak ada kepastian, enggak masalah ya. Kita cuma memperkirakan saja. William Barclay berkata bahwa kata sphera mempunyai 3 kemungkinan arti. Ini hanya dari Barclay-nya toh, ada 3 kemungkinan arti. Pertama, poin A, menunjuk pada Roman cohort, suatu satuan tentara Romawi yang terdiri dari 1/10 legion. Dan satu cohort terdiri dari 600 orang. Legion itu memang 6.000. 1/10 maka itu 600 orang. Jadi nangkap Yesus dan kelompoknya yang 11 orang ini, mereka datangkan 600 orang kalau menurut teori yang pertama ini ya. Yang poin B, ini menunjuk pada a cohort of auxiliary soldiers, satu kohort tentara pembantu yang terdiri dari 1.000 orang, yaitu 200 pasukan berkuda dan 760 pasukan berjalan kaki. Ini kemungkinan kedua, lebih banyak lagi saudara ya. Kemudian ketiga, poin C, kadang-kadang katanya dia agak jarang, ini menunjuk pada the detachment of men called a maniple, which made up of 200 men. Satu satuan pasukan khusus yang disebut maniple. Maniple itu sepertiga kohort yang terdiri 200 orang. Saudara, kalaupun diambil yang terkecil dari 3 kemungkinan yang Barclay berikan, berarti mereka datang dengan 200 orang, dan itu tentara Romawi ya, waktu belum lagi penjaga bait Allahnya. Ya, 200 orang nangkep 12 orang. Ya, 11 murid tambah Yesus. Murid kan tinggal 11, Yudasnya sudah out ya. Lalu sekarang Adam Clarke saudara mengatakan demikian. Adam Clarke mengatakan bahwa satu sphera adalah 1/40 legion. Dan satu legion tidak tentu jumlahnya. Biarpun pada umumnya orang bilang 6.000, dia bilang tidak tentu jumlahnya, sehingga tidak bisa diketahui berapa jumlah orang di dalam satu sphera. Tapi kalau kita mau anggap yang umum, legion yang 6.000, maka 6.000 bagi 40 itu 150 orang. Cukup banyak ya. Pulpit Commentary Injil Yohanes mengatakan bahwa satu sphera terdiri dari 200 orang, atau sama dengan sepertiga kohort, seperti salah satu dari teorinya Barclay tadi. Sedangkan satu kohort sama dengan 1/6 legion. Tapi penafsir lain dari Pulpit Commentary tentang Matius 26 mengatakan bahwa sphera sama dengan kohort, sama dengan 1/10 legion, berarti 600 orang. Saudara, sekalipun tidak bisa dipastikan jumlah yang ikut ya, pro kontra, masing-masing pandangannya berbeda, tapi yang jelas jumlahnya cukup banyak. 150-200 orang itu minimum, tanpa ditambah dengan pengawal-pengawal bait Allah. Saya tidak tahu lagi jumlahnya berapa. Jadi saudara, ini mereka nangkep 12 orang pakai ratusan orang. Tapi tetap ratusan orang itu, biarpun kita tidak tahu pasti, itu cuma 1/sekian dari satu legion. Dilihat kelihatannya ratusan orang, bandingkan legion 1/sekian dari satu legion. Ingat ini baik-baik ya, nanti kita akan melihat kenapa ini penting. Kan saudara, kita lihat komentar dari Matthew Henry tentang Yohanes 18 ayat 3. Dia berkata demikian, sahabat-sahabat itu sedikit, 11 cuma ya, musuh-musuhnya banyak ratusan. Karena itu hendaklah kita tidak mengikuti orang banyak untuk melakukan kejahatan, ataupun takut kepada banyak orang yang merancangkan kejahatan terhadap kita, jika Allah ada di pihak kita.
Saudara, jangan heran kalau kita termasuk golongan minoritas. Dimanapun kita akan minoritas. Pergilah ke negara Kristen pun kita masuk minoritas. Negara Kristen itu yang Kristen sungguh-sungguh ada berapa? Yang Kristen sungguh-sungguh pasti saya jamin minoritas, tidak bisa tidak. Bahkan dalam gereja, kalau gerejanya tidak karu-karuan, saudara bisa masuk golongan minoritas karena KTP kabeh, kafir kabeh masuk gereja. Lalu setiap pemungutan suara saudara diembak-embak sama orang kafir-kafir di dalam gereja. Jangan heran, ya. Tapi kalau memang saudara benar Allah di pihak saudara, nggak usah takut banyak orang. Biasa ikut Kristus, kita minoritas itu biasa. Memang jalan lebar banyak, tapi menuju kebinasaan. Jalan sempit sedikit, tapi menuju kehidupan. Terserah mau milih yang mana. Milih yang legion-legion itu atau milih yang cuma berapa puluh orang ini. Saudara, Roma 8 ayat 31 mengatakan, jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Saudara, kalau terjadi sesuatu bentrokan atau ya pokoknya oposisi dengan pihak-pihak yang anti Kristen, ya memang kita selalu kalah. Kita selalu kalah power dalam dunia ini. Tapi saudara, asal Tuhan di pihak kita, tidak usah takut. Apakah itu menjamin kita tidak mungkin dipukuli, tidak mungkin mati? Loh, Yesusnya aja mati kok. Kalau Tuhan memang menghendaki, oh bisa saja kita ditangkap, dipukuli dan sebagainya, diperlakukan dan bisa. Tapi kalau Tuhan tidak menghendaki, tidak bisa. Sekarang saya lanjutkan komentarnya di Matius 26:47. Dia berkata demikian. Orang banyak ini terdiri dari sebagian dari suatu detasemen dari penjaga-penjaga yang ditempatkan di menara Antonia oleh gubernur Roma. Orang-orang ini adalah orang-orang non-Yahudi, orang-orang berdosa, sebagaimana Kristus menyebut mereka, ayat 45. Sisanya adalah pelayan-pelayan dan pejabat-pejabat dari imam besar, dan mereka adalah orang-orang Yahudi. Mereka yang tidak cocok satu sama lain, bersatu menentang Kristus. Dia pakai ayat 4, Matius 26:45 saya bacakan yang sesudah itu dia datang pada murid-muridnya dan berkata kepada mereka, tidurlah sekarang dan istirahatlah, lihat saatnya sudah tiba bahwa anak manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Poin daripada yang Matthew dikatakan ini, lihat, ini kelompok yang pertama yang Spera dan sebagainya ini tentara Romawi. Ini bukan agama Yahudi, bahkan bukan orang Yahudi. Mereka musuh, mereka penindas, mereka menjajah. Tapi yang kelompok yang lainnya ini pelayan dan pejabat-pejabat dari imam besar, dari bait Allah dan sebagainya. Mereka adalah orang-orang Yahudi, agama Yahudi, bangsa Yahudi, ditindas oleh yang ini. Dua kelompok ini musuhan sebetulnya, tidak cocok satu sama lain. Tapi pada waktu mereka menghadapi Kristus, mereka bersatu untuk gempur Kristen. Saudara, jangan merasa heran kalau itu terjadi. Orang-orang yang tidak cocok, bahwa agama A sama agama B, dua agama itu gak cocok, menghadapi Kristen akhirnya bersatu ngantemi Kristen. Oh, bisa sekali, sangat bisa. Ya, jangan merasa heran, itu biasa terjadi. Cuma kita mestinya kan juga belajar ya. Kalau kafir-kafir itu tidak cocok bisa bersatu untuk tujuan satu, tujuan yang mereka inginkan. Mengapa kok kita tidak bisa? Kita kudu gegeran cacat satu sama lain, padahal kita sama-sama Kristen, sama-sama percaya Kristus, sama-sama anak Tuhan, sama-sama punya satu tujuan. Malah tidak bisa bersatu, yang itu beda. Bisa bersatu memusuhi Kristus. Belajar dari para musuh yang bisa bersatu itu, saudara. Kita mestinya juga belajar untuk bersatu. Saya tidak memaksudkan kita bersatu dengan Katolik, kita bersatu dengan liberal, kita bersatu dengan Saksi Yehova, Mormon yang tergolong sekte. Tidak. Tapi dengan sesama Kristen yang betul-betul Kristen, bahkan kalau alirannya berbeda. Harusnya kita bisa bersatu. Aliran beda selama bedanya bukan dasari, mereka sebetulnya saudara seiman kita, dan kita boleh saja bersatu dengan mereka. Harus bersatu dengan mereka. Bukan hanya karena mereka tidak reform lalu kita musuhi, tidak. Selama betul-betul Kristen, ya sudah kita tetap bersatu. Jadi saudara, ini sesuatu yang harus kita jadikan pelajaran. Mengapa kafir-kafir itu bisa bersatu? Kristennya saja tidak bisa. Ya, ini belajar lagi untuk membuat kita lebih terangsang ya, meniru hal-hal yang mereka bisa lakukan, kita kok tidak bisa lakukan. Seandainya kita bisa lakukan, itu luar biasa bagusnya.
Karena lagi Matthew Henry sudah dalam komentarnya tentang Yohanes 18 ayat 3. Orang-orang ini mempunyai suatu permusuhan satu sama lain, tapi bersatu menentang Kristus yang datang untuk mendamaikan keduanya pada Allah dalam satu tubuh. Bagian awalnya mirip seperti tadi ya. Tidak cocok bersatu menentang Kristus, tapi dia tambahi untuk Kristusnya dikasih keterangan. Kristus yang datang untuk mendamaikan keduanya kepada Allah dalam satu tubuh. Kristus datang justru damaikan mereka dengan Allah. Maksudnya baik sama sekali, baik sepenuhnya. Mereka bersatu menentang dia. Saudara, kalau saudara bermaksud baik, jangan selalu pikir orang akan hargai. Jangan selalu pikir orang akan puji saudara, orang akan senang dengan maksud baik saudara. Sangat bisa orangnya salah ngerti, atau dia anggap apa yang saudara anggap baik, dia anggap tidak baik, dan dia ngamuk. Terbukti kalau kita nginjili orang ya. Loh, kita maksudnya kurang baik, apa kita kepingin orang itu masuk surga? Gak diterima kasih, dipisu-pisui, dilapor nggak bisa. Kita dari penjara hal itu. Kristus datang untuk mendamaikan Yahudi dan non-Yahudi dengan Allah dalam satu tubuh. Mereka bersatu musuh Kristusnya. Saudara, mari kita lihat Efesus 2 ayat 11 dan 18 ya, bahwa Kristus memang mau mendamaikan Yahudi dan non-Yahudi kepada Allah ya. Efesus 2 11 dan 18. Karena itu ingatlah bahwa dahulu kamu sebagai orang-orang yang bukan Yahudi menurut daging, yang disebut orang-orang tak bersunat oleh mereka yang menamakan dia sunat, yaitu sunat lahiriah yang dikerjakan oleh tangan manusia, bahwa waktu itu kamu tanpa Kristus tidak termasuk keluarga Israel dan tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan, tanpa pengharapan, tanpa Allah dalam dunia. Tapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus, karena dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak, dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan, seperti dengan matinya sebagai manusia. Ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya, untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera, dan untuk memperdamaikan keduanya dalam satu tubuh dengan Allah oleh salib, dengan melenyapkan perseteruan pada salib itu. Ia datang dan memberikan damai sejahtera kepada kamu yang jauh, yang non-Yahudi ya, dan damai sejahtera kepada mereka yang dekat, yang Yahudi. Karena oleh dia, kita kedua pihak, Yahudi maupun non-Yahudi, dalam satu roh beroleh jalan masuk kepada Bapa. Ya saudara, Yesus datang bukan hanya untuk Yahudi, tetapi juga untuk non-Yahudi. Yahudi bangsa pilihan disebut dekat, bangsa bersunat dan sebagainya. Non-Yahudi ya bangsa tidak bersunat, jauh. Tapi dua-dua Kristus damaikan dengan Allah, itu tujuannya. Tapi mereka justru bersatu memusuhi Kristus. Saudara, sekarang tafsiran Calvin tentang Yohanes 18 ayat 3, bahwa Yudas datang disertai oleh prajurit-prajurit dan oleh suatu rombongan yang begitu besar, adalah suatu tanda dari suatu hati nurani yang buruk, yang selalu gemetar tanpa penyebab apapun. Saudara, kalau mereka memang tidak gemetar, tidak takut, untuk apa bawa tentara ratusan begitu? Sebetulnya nangkep 12 orang, mereka cukuplah datang ke 30 orang. Yang situ tentara itu dilatih perang dan sebagainya, mereka pasti lebih pintar tukaran ya. Tapi mereka takut-takutan sendiri, dan katanya Calvin suatu tanda dari hati nurani yang buruk, yang selalu gemetar tanpa penyebab apapun. Saudara, orang yang hidup dalam dosa tidak punya damai dengan Tuhan, apalagi melanggar hukum terus. Ini yang memang terjadi. Tuhan tidak berikan damai, Tuhan berikan kegelisahan, ketakutan, kekhawatiran tanpa alasan. Kalau dia khawatir karena harga bensin naik, loh itu ada alasannya saudara ya. Takut, ada macan, ada alasannya. Ada ular, ada alasannya. Tidak ada alasan, tidak ada hujan, tidak ada angin, wedi karepe dhewe. Ini tanda orang yang memang hatinya dikacaukan oleh Tuhan. Coba kita lihat Matius 26 ayat 14, 15 dan 36.
Tetapi jikalau kamu tidak mendengarkan daku, jadi kelihatan ya, mereka tidak nurut ya, dan tidak melakukan segala perintah itu. Jikalau kamu menolak ketetapanku dan hatimu muak mendengar peraturanku, sehingga kamu tidak melakukan segala perintahku dan kamu mengingkari perjanjianku, ini suatu persyaratan. Kalau dia taat, dikasih berkat macam-macam. Ini kalau dia tidak taat, dalam Imamat 26. Lalu apa yang terjadi? Salah satu yang saya cuma berikan ayat 36-nya. Dan mengenai mereka yang masih tinggal hidup dari antaramu, aku akan mendatangkan kecemasan. Aku mendatangkan kecemasan. Allah yang mendatangkan kecemasan ke dalam hati mereka, di dalam negeri-negeri musuh mereka, sehingga bunyi daun yang ditiupkan angin pun akan mengejar mereka. Dan mereka akan lari seperti orang lari menjauhi pedang, dan mereka akan rebah, sungguh pun tidak ada orang yang mengejar. Kata-katanya kan lucu sekali ya. Bunyi daun ditiup angin. Daun ditiup angin lah enak bunyinya. Ketakutan tidak karu-karuan, lari jatuh bangun tidak karu-karuan, kayak dikejar orang yang bawa pedang dan sebagainya, padahal tidak ada yang ngejar. Saudara, kalau tanpa ada hujan, tanpa ada angin, saudara ketakutan karpet dewi, mungkin karena dosa yang tidak dibereskan atau memang belum pernah didamaikan dengan Tuhan. Ini akan terjadi dengan orang-orang yang memang belum percaya. Biasanya seperti ini. Orang percaya pun bisa jatuh ya, tetapi dia masih bisa naik turun, bentar damai, bentar tidak damai. Tapi kalau orang tidak percaya, begini terus, ketakutan terus. Mereka tangkap cuma 12 orang, bawa ratusan orang. Menurut Calvin, itu adalah tanda hati nurani yang buruk. Takut tanpa alasan, sehingga bawa ratusan orang tanpa ada perlunya sebetulnya. Nanti waktu nangkep butuh berapa orang sebetulnya? Yesusnya menyerahkan diri. Satu orang cukup, tidak butuh banyak. Mereka bawa ratusan. Nah, kita lanjutkan. Matthew Henry tentang Matius 26 ayat 1 juga berkata demikian. Di sini ada bersama dia suatu kumpulan orang banyak supaya kitab suci bisa digenapi. Tuhan, betapa bertambah banyak orang-orang yang mengganggu aku. Mazmur 3 ayat yang kedua. Saudara, saya bacakan Mazmur 3 ayat 1 dan 2. Cuma ayat 1 ini sebetulnya tidak termasuk Alkitab ya. Ini sebetulnya judul ditaruh di atas kalau dalam bahasa Inggris. Dalam bahasa Inggris ayat 2-nya kita itu ayat 1-nya. Tapi saya baca saja. Mazmur Daud ketika ia lari dari Absalom anaknya. Ini petunjuk ya. Ini belum tentu benar, tetapi seringkali benar. Tapi ini tidak termasuk firman-Nya. Ya Tuhan, betapa banyaknya lawanku, banyak orang yang bangkit menyerang aku. Nah saudara, saya akan menunjukkan ya, Pak Matthew Henry ini membandingkan Yesus pada saat itu dengan Daud. Sama-sama dikhianati. Daud dikhianati anaknya dan juga Ahitofel. Yesus dikhianati Yudas dan sebagainya. Jadi saudara, sama-sama lawannya juga banyak. Yang sana kan banyak orang pro Absalom, Daud punya lawan banyak. Di sini Yesus juga. Daud adalah tipe dari Kristus dan di sini digenapi. Kita lihat Yohanes 18 ayat 1. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, keluarlah ia dari situ bersama-sama dengan murid-muridnya dan mereka pergi ke seberang sungai Kidron. Di situ ada suatu taman dan ia masuk ke taman itu bersama-sama dengan murid-muridnya. Nah, sungai Kidron ini juga sejarahnya cocok dengan Daud, saudara. Albert Barnes dalam tafsiran tentang Yohanes 18 ayat 1 mengatakan, melewati sungai ini Daud menyeberang ketika ia lari dari Absalom. 2 Samuel 15 ayat 23. Saya bacakan ayatnya. Seluruh negeri menangis dengan suara keras ketika seluruh rakyat berjalan lewat. Raja menyeberangi sungai Kidron dan seluruh rakyat berjalan ke arah padang gurun. Kelihatan ya, ada kemiripan-kemiripan yang terjadi. Daud dikhianati, banyak orang menyeberang sungai Kidron sama semua dengan Yesus. Memang Daud tipe dari Kristus. Bible Knowledge Commentary berkata demikian. Daud dikhianati oleh seorang sahabat dalam kurung Ahitofel pada waktu menyeberangi Kidron dan naik ke Bukit Zaitun. 2 Samuel 15 ayat 23, 30, 31. Demikian juga Yesus dikhianati oleh sahabatnya yang dipercaya, Yudas, sementara menyeberangi Kidron dan pergi ke Bukit Zaitun. Tadi 2 Samuel 15 ayat 23 sudah kita baca. Sekarang kita baca ayat 30 dan 31. Daud mendaki Bukit Zaitun dengan menangis, kepalanya berselubung dan dia berjalan dengan tidak berkasut. Juga seluruh rakyat yang bersama-sama dengan dia masing-masing berselubung kepalanya dan mereka mendaki sambil menangis. Ketika kepada Daud dikabarkan demikian, Ahitofel ada di antara orang-orang yang bersepakat dengan Absalom,
Maka berkatalah Daud, gagalkanlah kiranya nasihat Ahitofel itu, ya Tuhan. Ini Ahitofel yang mengkhianat, yang sama-sama nyeberangi, sama-sama dikhianati. Jadi cocok ya. Sekarang saudara, kita sudah membahas tentang hal itu. Sekarang kita pindah pembahasan lain sedikit. Dan saudara akan melihat mengapa tadi saya bahas Pera dan sebagainya itu. Sekarang saudara, mari kita bandingkan pasukan penangkap Yesus yang tadi sudah kita lihat ya. Biarpun jumlahnya banyak, paling sedikit 150 atau 200, ratusan orang, memungkinkan 600 bahkan, tapi itu cuma sepersekian dari satu legion. Dan sekarang kita bandingkan jumlah itu dengan kata-kata Yesus dalam Matius 26 ayat 53. Waktu Petrus bacok, dia larang. Lalu dia berkata ini, atau kau sangka bahwa aku tidak dapat berseru kepada Bapakku supaya ia segera mengirim lebih dari 12 pasukan malaikat membantu aku? Kata pasukan di sini menggunakan kata Yunani legion. Kalau dia mau, dia bisa minta kepada Bapa mengirim lebih dari 12 legion malaikat membantu dia. Lebih dari 12 legion malaikat laginya. Legion semut di lindes itu anjur kabeh. Ini malaikat. Jumlahnya yang melawan Yesus tadi kelihatannya ratusan, tapi itu sepersekian dari satu legion. Ini 12 legion malaikat. Sekarang saudara melihat perbandingannya jomplang ya. Tadi jomplang kemana? Rasanya tadi jomplang ke wah ini musuh-musuhnya Kristus kuat sekali. Yang sini tidak ada apa-apanya. Sekarang jomplangnya langsung jungkir balik, tidak karu-karuan. Pihak yang pro Kristus itu sebetulnya kalau Yesusnya mau saja, jauh lebih kuat saudara. Nah, dan pulpit komentar berkata 12 legion malaikat berarti satu legion malaikat, 6.000 malaikat untuk setiap orang dari grup kecil itu. Kan 12 dia. Yesus sudah boleh toh. Dia bisa 12 lebih bahkan, anggap 12 saja. Satu legion untuk satu orang. Satu legion malaikat jaga satu orang, 6.000 malaikat jaga satu orang. Yesus mampu panggil seperti itu kalau dia mau. Cuma dia tidak mau karena laki-laki rela. Ini menunjukkan rela. Pulpit komentar mengatakan lagi dalam tafsiran tentang Matius 26 ayat 53. Ia menggunakan istilah Romawi legion dengan suatu maksud. Ia telah ditangkap oleh satu kohort, yang 18 ayat 3 dan 12 spera bahasa Yunani, 10 bagian dari legion yang berjumlah 6.000 orang. Ia bisa jika ia memilih memanggil untuk menolongnya 12 kali 6.000 malaikat yang akan membebaskan Tuhan mereka dari musuh-musuhnya. Saudara, itu perbandingan yang sebenarnya ya, yang kelihatan oleh mata kita yang biasa, mata yang tidak beriman. Waduh, musuh cek wakil. Nah, kita nih sedikit gereja kita kan 10 orang, 15 orang. Sehingga sana puluhan ribu, ratusan ribu, jutaan. Tapi saudara, kalau kita memandang dengan mata iman, kalau mata kita dicelikkan oleh Tuhan dan melihat sebagaimana adanya dari sudut pandang Tuhan, maka perbandingannya itu jomplang ke sebelah kita saudara. Karena yang banyak di pihak kita itu tidak kelihatan. Mari kita lihat dua teks ini ya. Pertama 2 Raja 6 ayat 15 sampai dengan 17. Ini waktu pelayannya Elisa itu keluar dan dia lihat tentara Aram banyak-banyaknya. Mari kita baca ya. Ketika pelayan abdi Allah bangun pagi-pagi dan pergi keluar, maka tampaklah suatu tentara dan kuda dan kereta ada sekeliling kota itu. Dikepung dari tentara Aramnya, mengepung Elisa dan bujangnya dia. Lalu berkatalah bujangnya itu padanya, celaka Tuanku, apakah yang akan kita perbuat? Bujangnya buta saudara ya, bukan buta sungguh-sungguh, buta ya, buta gimana ya, tidak bisa melihat bagaimana seharusnya. Tapi Elisa melihat, jawabnya, jangan takut sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka. Mungkin waktu dia ngomong di sini bujangnya nih mau serahkanku gendeng be. Tapi saudara, lalu berdoalah Elisa, ya Tuhan bukalah kiranya matanya supaya ia melihat. Maka Tuhan membuka mata bujang itu sehingga ia melihat.
Tampaklah gunung itu penuh dengan kuda dan kereta berapi sekeliling Elisa. Dikepung tentara Aram, tidak kelihatan mula-mula yang pasukan malaikatnya. Tapi waktu dibukakan, seluruhnya dikepung tentaranya malaikat yang jumlahnya jauh lebih banyak. Kalau sudah takut, tapi ingat, harus tidak bersalah. Ya, bukan dikepung karena memang kita jadi maling atau bagaimana, itu lain cerita, saudara ya. Tapi kalau kita benar dan kita dikepung dan kelihatannya musuh itu banyak, selalu ingat cerita ini, yang beserta kita jauh lebih banyak, cuma mata kita saja tidak lihat. Dan sekarang ayat yang kedua yang akan kita baca, Mazmur 34 ayat 8. Malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan Dia dan lalu meluputkan mereka. Saudara, 12 legion malaikat, yang tentara musuh itu cuma 1/10 legion paling banyak. Jadi ini jumlahnya berapa kali lipat, berlipat-lipat sebanyak-banyaknya. Satu malaikat sebetulnya dengan mudah bisa membunuh 180.000 tentara di dalam satu malam. Ini terjadi di 2 Raja 19:35 ya. Satu malaikat basmi 185.000. 185.000 itu saudara, Stadion Senayan penuh 2 kali lipat. Penuhnya itu kira-kira 100.000 ya. 2 kali lipatnya mendekati 185.000 tentara. Dibasmi satu orang malaikat di dalam satu malam. Jadi saudara, ini malaikatnya jumlahnya malah lebih banyak, 12 legion yang sana 1/10, 120 kali lipatnya jumlahnya. Karena saudara, dalam menghadapi banyak musuh, asal kita memang membela perkara Tuhan ya. Jangan dalam hal-hal yang kita tidak benar. Kalau Tuhan mau melindungi, Dia dengan mudah bisa melakukannya. Kita tidak perlu takut. Bisa memang Tuhan tidak mau melindungi, tapi kalau Dia tidak mau melindungi dan membiarkan kita celaka, Dia pasti punya maksud yang baik. Karena Roma 8 ayat 28 itu pasti berlaku. Tapi yang jelas saudara, tidak perlu takut. Dalam melihat, lihat dengan mata iman, jangan lihat hanya dengan penglihatan biasa. Percaya Tuhan menjaga kita. Dan kalau bukan malaikat, Tuhannya sendiri, Dia lebih dari segala sesuatu. Yang salah boleh kelihatan, tidak ada gunanya saudara ya. Sekarang saudara, kita masuk dalam poin B. Kita akan membahas perlengkapan dari pasukan prajurit itu di dalam Yohanes 18 ayat 3 bagian akhir saja ya. Lengkap dengan lentera, suluh, dan senjata. Nah, senjatanya ada disebutkan senjata apa. Tapi Matius 26 ayat 47 membawa pedang dan pentung. Jadi lentera dan suluh untuk penerangan, senjatanya pedang dan pentung. Saudara, mari kita soroti satu persatu ya. Tentara itu, para tentara membawa lentera dan suluh. Padahal Willem Bagel dan juga penafsir-penafsir yang lain berkata, ini kan masa Paskah, kurang 1 hari ya. Paskah itu kan mereka tanggalannya mengikuti bulan ya. Itu harus bulan purnama, tidak bisa tidak. Jadi padang bulan saudara. Dan buat apa bawa lentera dan suluh? Kalau bulannya sedang gak ada bulan, wah, atau bulan sangat kecil sekali ya peteng. Tapi ini pada bulan udah terang saudara, mestinya tidak butuh mestinya lentera dan suluh. Lalu mereka bawa lentera dan suluh karena apa? Rasanya saudara, mereka mengira Yesus dan kelompoknya ini akan sembunyi, mau naik pohon atau gimana, justru mau cari pakai lentera suluh. Jadi pemikirannya akan sembunyi. Nah, tahunya mereka sama sekali tidak sembunyi. Maka dia tanya, kamu cari siapa? Akulah dia. Ya, mereka juga bawa senjata, dan itu dikatakan pedang dan pentung. Mungkin mereka menduga bahwa para murid Yesus akan mengadakan perlawanan seperti yang memang dilakukan oleh Petrus. Tapi Yesusnya melarang itu. Tidak ada gunanya juga pedang dan pentungnya mereka. Lentera, suluhnya, pedang, pentungnya, semua tidak ada gunanya. Pasukan banyak, semua tidak ada gunanya. Dia menyerah biarpun yang nangkep cuma 1 orang. Dan dia adalah. Dan dalam komentarnya tentang Yohanes 18 ayat 3 mengatakan demikian. Dengan lentera dan suluh, dengan ini mereka bermaksud untuk mencari sudut-sudut dan gua-gua atau lubang-lubang
untuk berjaga-jaga kalau Kristus telah menyembunyikan dirinya sendiri. Karena mereka tidak bisa membutuhkannya untuk tujuan yang lain manapun. Karena sekarang adalah tanggal 14 dari bulan itu, di bulan Nisan. Dan karena itu bulan tampak penuh dan terang. Jadi bukan hanya Bapak, dia juga semua yang ngerti pasti tahu itu Paskah tidak bisa tidak terang bulan. Ya. Tapi mereka pikir sembunyi di gua, sembunyi di pohon atau apa, bawa pencahayaan dan sebagainya. Kalau William Hendriksen tentang Yesus 18 ayat 3, lentera dan suluh untuk mencari terang dunia. Wah, ini kata-kata ini bagus sekali ya. Bawa lentera dan suluh mencari siapa? Mencari terang dunia. Kanyolan, saudara ya. Dan itu adalah bulan purnama. Pedang dan pentung untuk menundukkan pangeran atau raja damai. Saudara, mengapa saya terjemahkan pangeran atau raja dalam bahasa Inggris pakai istilah prince ya? Prince of Peace. Tapi dalam bahasa Indonesia istilahnya dipakai raja damai. Yesaya 9 ayat yang kelima. Jadi ya Yesus bisa pangeran anak ya, tapi dia bisa juga raja, dia memang rajanya juga. Ya, tapi poinnya pedang dan pentung untuk menundukkan pangeran kekerasan gitu cocok saudara. Ini pangeran atau raja damai. Ini adalah penghinaan yang kejam. Itu membuktikan betapa misinya telah disalah tafsirkan sepenuhnya. Bagi orang kesedihan, the man of sorrow, itu istilah untuk Yesus ya. Pemandangan tentang gerombolan orang brutal ini yang menganggapnya sebagai orang buruan mereka, berarti penderitaan yang tak tergambarkan. Bayangkan saudara jadi Yesus ya. Nah saudara, aku dianggap sebagai maling, rampok, dikerubuti ratusan orang, pedang pentung kayak nyari bajingan atau gimana. Itu penderitaan, itu penghinaan. Mereka telah datang kepadanya seakan-akan ia adalah seorang kriminal. Misalnya seorang perampok. Ini adalah penderitaan. Ia merasakan kepahitan dari penghinaan, seperti jelas dari kata-kata yang ia ucapkan. Matius 26 ayat 55. Ia melihat mendekatnya kuasa kegelapan. Lukas 22 ayat yang ke-53. Ya, Matius 26 ayat 55 ini kan dia kayaknya mengungkapkan kayak kejengkelannya ya. Yesus berkata pada orang banyak, sang kamu aku ini penyamun, maka kamu datang lengkap dengan pedang dan pentung untuk menangkap aku, padahal aku tiap hari dodo mengajar. Kamu mikir aku siapa bawa pedang pentung? Kayak begitulah kira-kira ya. Lukas 22 ayat 53. Tapi saat kamu ialah kuasa kegelapan itu. Saya lanjutkan. Biblical Illustrator mengutip kata-kata Spurgeon. Ada miripnya dengan kata-kata William Hendriksen tadi. Mereka tidak menemukan Kristus dengan lentera dan suluh. Dan kamu boleh atau bisa datang dengan sangat banyak penemuan-penemuanmu sendiri, tetapi kamu tidak akan menemukan dia dengan cara itu. Saudara, kalau saudara cari Kristus dengan cara sakarpe dewe, penemuan saudara ini lentera, suluh, apapun penemuan saudara sendiri, mau temukan Kristus, tidak dapat dah. Tapi lalu Spurgeon lanjutkan, bagaimana kamu mengharapkan untuk menemukan matahari dengan lentera? Orang-orang ini bagus kalau buat kalimatnya. Kok bisa ada ide seperti itu dari mana? Ya, pakai pedang dan pentung menangkap raja damai. Lalu pakai lentera dulu nangkap terang dunia. Yang ini pakai lentera nyari matahari. Betul-betul suatu kata-kata yang luar biasa ya. Luar biasa indah bagi saya. Jadi mungkin kita tidak ada hal apapun ya yang bisa kita dapatkan, tapi kata-kata itu bagi saya betul-betul luar biasa. Orang bisa membuat kata-kata semacam demikian ya. Kan saudara, kita masuk dalam poin B. Yudas menunjukkan Yesus dengan menggunakan ciuman. Saudara, yang orang-orang Yahudi pasti tahu Yesusnya yang mana ya. Mereka lihat Yesus ngajar dan sebagainya. Tapi yang tentara Romawi ini tidak tahu ya. Jadi ini untuk petunjuk untuk tentara Romawi. Kita baca Matius 26 ayat 48 sampai dengan 50a. Orang yang menyerahkan dia telah memberitahukan tanda ini kepada mereka. Orang yang akan kucium itulah dia, tangkaplah dia. Dan segera ia maju mendapatkan Yesus dan berkata, salam Rabi, lalu mencium dia. Tapi Yesus berkata kepadanya, hai teman, untuk itukah engkau datang? Sudah soroti kata-kata yang terakhir ya. Hai teman, untuk itukah engkau datang? Itu terjemahan kita. Dalam King James, teman, mengapa atau untuk apa kamu datang? Dalam RSV, teman, mengapa engkau ada di sini?
Dalam NIV, teman, lakukan apa yang untuknya kamu datang. Dalam NASB, teman, lakukan apa yang untuknya kamu telah datang. Jadi terjemahnya memang agak bervariasi, tapi saya kira tidak membuat perbedaan yang terlalu berarti. Dalam Lukas 22 ayat 47b dan ayat 48, Yudas mendekati Yesus menciumnya. Maka kata Yesus kepadanya, "Hai Yudas, engkau menyerahkan anak manusia dengan ciuman?" Saudara, mari kita bahas sekarang dari buku-buku tafsiran ya. Matthew Henry mengatakan demikian. Instruksi-instruksi yang ia berikan kepada prajurit-prajurit, ayat 48, ia memberi mereka suatu tanda. Seperti komandan dari kelompok ini dalam tindakan ini, ia memberi perintah atau tanda. Ia memberi mereka suatu tanda supaya jangan oleh kesalahan mereka menangkap salah satu dari murid-murid dan bukannya Yesus. Karena murid-murid baru-baru ini telah mengatakan dalam pendengaran Yudas bahwa mereka rela mati untuk dia. Dia jangan sampai salah tangkap. Maka dia kasih tanda, akan dicium dan sebagainya supaya mereka tangkap orang yang benar. Sekalipun orang-orang Yahudi yang berhubungan dengan Bait Allah pasti mengenalnya, tapi prajurit-prajurit Romawi mungkin tidak pernah melihatnya. Dan tanda itu bertujuan untuk mengarahkan mereka. Dan Yudas dengan ciumannya bermaksud bukan hanya membedakan dia, tetapi menahannya sementara mereka datang di belakangnya dan menangkapnya. Saudara, jadi Yudas memberikan pertanda jangan sampai salah tangkap. Dan karena itu merupakan sesuatu yang mustahil atau konyol kalau mereka sangat salah tangkap. Apalagi seperti yang dikatakan oleh orang-orang Islam, Injil Barnabas dan sebagainya. Salah tangkap bukan salah tangkap murid-murid yang lain, salah tangkap Yudas. Nanti yang disalibkan Yudasnya sendiri. Ini betul-betul konyol bagi saya, banyolan betul-betul. Yudasnya kasih pertanda dengan mencium, lalu waktu mencium salah. Oh, saya kelihatannya yang nyium ini, nyium itu. Tadi Yudasnya ditangkap, Yudasnya disalibkan. Saudara, salah nangkep 11 murid saudara tidak bisa, apalagi nangkep Yudasnya sendiri itu boleh dewek kok. Ya, Injil Barnabas mau tulis seperti itu dan orang Islam mau percaya seperti itu. Yudasnya katanya diubahkan jadi seperti Yesus dan pakai sakarbelah ya. Saya percaya Alkitab saya sendiri, saya tidak percaya kitab-kitab yang lain yang ngomong berbeda dengan Alkitab. Tidak peduli mereka ngomong apa, bagi saya itu konyolnya luar biasa. Saudara, Matthew Henry dalam komentarnya tentang Lukas 22:48 berkata demikian. Ada orang-orang yang berkata bahwa suatu ciuman merupakan cara yang biasa dipraktekkan untuk memberi salam kepada seorang rabi atau guru. Jadi di sana biasa ya, rabi atau guru sama lakinya dipakai itu dicium sebagai suatu menghormatan, itu biasa. Bagaimanapun adanya hal itu, kita bisa pasti bahwa pada saat itu maupun sekarang, sekalipun lebih di daerah-daerah tertentu dari dunia ini daripada di tempat-tempat lain, suatu ciuman merupakan simbol dari persahabatan dan kasih. Di mana-mana seperti itu ya. Tetapi sebagaimana digunakan oleh Yudas, ini merupakan tanda yang sudah diatur sebelumnya untuk gerombolan penangkap untuk menangkap Yesus. Dan seperti digambarkan oleh Markus 14 ayat 44, untuk membawanya dengan selamat atau di bawah penjagaan. Bandingkan Kisah Rasul 16 ayat 23. Pastilah Yudas telah mendapatkan uangnya, Matius 26 ayat yang ke-15. Tetapi ia juga tahu bahwa ia tidak akan bisa tetap memilikinya sampai ia telah memastikan bahwa orang yang ia khianati sungguh-sungguh ada di tangan Sanhedrin. Biarpun sudah dibayar, sampai tidak ditangkap, disuruh balik duitnya, saudara. Dia tidak mau, dia mau tetap pertahankan uang. Maka setelah tiba di Getsemani, di depan kelompok orang banyak yang telah diutus untuk menangkap Yesus, Yudas pada waktu melihat Yesus maju ke depan, lalu ia memberi salam kepada Yesus dengan berkata, Rabi atau Guru, Markus 14 ayat 45. Atau seperti Matius menuliskannya, halo Rabi. Saya tidak ngerti dari mana kata halo ini ya, mestinya bukan halo tentunya. Dan apa yang ia lakukan berikutnya telah menyebabkan semua generasi belakangan mengkerut dengan ngeri atau takut pada semata-mata penyebutan namanya Yudas ya. Bukan cuma mengkhianati dengan menggunakan ciuman yang sebetulnya adalah tanda kasih, tanda cinta, dan sebagainya. Sambil memeluk Yesus, ia menciumnya, mungkin dengan bersemangat atau secara berulang-ulang. Kata mungkin seharusnya mestinya dibuang, saudara. Bukan mungkin, memang iya. Ya, itu terlihat dari kata Yunani-nya. Nanti kita akan lihat. Dari tanggapan Yesus, Yudas
apakah dengan sebuah ciuman engkau mengkhianati anak manusia? Adalah jelas bahwa pada saat terakhir Yesus sedang memperingatkan Yudas dengan sungguh-sungguh untuk kehancuran atau kebinasaan yang kekal. Ia hanya bisa menyalahkan dirinya sendiri. Saudara, dia tadi memberikan ayat referensi Markus 14 ayat 44. Orang yang menyerahkan dia telah memberitahukan tanda ini kepada mereka. Orang yang akan kucium itulah dia, tangkaplah dia, bawalah dia dengan selamat. Terjemahan kita dengan selamat, King James safely atau dengan aman. NIV dan NIV under guard, di bawah penjagaan. Bawalah dia di bawah penjagaan. Maksudnya boleh sampai hilang gitu ya. Lalu Markus 14 ayat 45, dan ketika ia sampai di situ, ia segera maju mendapatkan Yesus dan berkata, Rabi, lalu mencium dia. Markus 26 ayat 49, dan segera ia maju mendapatkan Yesus dan berkata, salam Rabi, lalu mencium dia. Terjemahan kita salam Rabi, King James Hail Master. Ingat Hail Mary, Hail Mary, salam Maria ya. Jadi Hail Master, salam Tuan atau Guru ya. RSV juga Hail Master, salam Tuan atau Guru. Lalu NIV greetings Rabbi, Rabbi ya, baca bahasa Inggrisnya salam Rabbi. Lalu NIV Hail Rabbi, salam Rabbi. Saudara, kata Yunani yang terjemahkan mencium, ini yang saya ingin bahas ya. Kata Yunani adalah kata phileo, dan dalam Bible 8 diterjemahkan to kiss much, kiss again and again, kiss tenderly. Jadi bukannya tadi itu mungkin, saudara, arti kata itu memang mencium banyak, mencium berulang-ulang, mencium dengan lembut, mencium dengan pokoknya sungguh-sungguh. Saudara bisa bedakan ya, kalau orang baru pacaran ciuman, baru sedang jatuh cinta, dengan yang sudah kawin anaknya banyak, yang sudah cintanya luntur ciuman, ini lain sama sekali kan ya. Jelas ini satu ciuman yang begitu mesra, begitu bersemangat, bukan cium yang aduh sudah orang asal-asal. Bagaimana bajingan ini bisa sandiwara seperti itu tanpa ada rasa malu sedikit pun, padahal dia tahu kalau Yesus tahu. Itu yang betul-betul tidak bisa dimengerti dari kebejatan Yudas ya. Sandiwara bisa mencium seperti itu, betul-betul luar biasa. Vincent, ini seorang ahli Yunani, dalam komentarnya tentang kata ini ya, dia berkata demikian. Kata yang sama digunakan tentang perlakuan atau sentuhan yang lembut pada kaki Tuhan oleh perempuan di rumah orang Farisi, Lukas 7:38. Tentang pelukan bapak kepada anak yang hilang dan kembali, Lukas 15:20. Dan tentang perpisahan dari tua-tua Efesus kepada Paulus, Kisah Rasul 20:37. Ya, mestinya sudah tahu Lukas 7:38 itu yang Yesus diurapi perempuan berdosa di rumahnya orang Farisi ya. Sambil menangis, ia pergi berdiri belakang Yesus dekat kakinya, lalu membasahi kakinya itu dengan air matanya dan menyekanya dengan rambutnya. Kemudian ia mencium kakinya dan meminyakinya dengan minyak wangi itu. Jelas dia menunjukkan kasih, dan Yesus bilang, kasih perumpamaan utang 50 dinar atau uang 500 dinar dibebaskan, yang mana menunjukkan kasih lebih banyak? Iya jelas yang 500 dinar. Ini perempuan menunjukkan kasih, mencium dengan kasih. Lalu Lukas 15:20, waktu anak yang hilang itu kembali, bagaimana bapaknya? Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayah itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kira-kira cium bagaimana, saudara? Bayangkan saja. Selesai? Gitu? Anak yang hilang lama kembali, dia pasti peluk dan cium habis-habisan. Lalu Kisah Rasul 20:37, kalau ini perpisahan, tapi tetap perpisahan dari orang-orang yang saling mengasihi. Tua-tua Efesus ditinggalkan oleh Paulus, begitu mengasihi, dan apa yang terjadi? Maka menangislah mereka semua terseduh-seduh, dan sambil memeluk Paulus, mereka berulang-ulang mencium dia. Kata berulang-ulangnya tercakup di dalam satu kata itu, saudara. Ya, di sini dikasih kata berulang-ulang. Memang tadi kan bisa kiss again and again. Ya, kiss much, mencium banyak. Kiss fervently, mencium dengan lembut. Ya sudah, ini cuman yang betul-betul cuman orang yang saling mengasihi
Itu yang dilakukan, itu yang dipraktekkan, itu yang dijadikan tanda oleh Yudas. Dia sudah bisa berikan tanda yang lain kalau dia mau. Kenapa tidak pakai tanda yang lain? Orang yang aku gandeng kayak nggak terlalu munafik, bisa kalau mau. Tapi dia pilih justru tanda yang paling memuakkan, karena dilakukan sama sekali tidak cocok dengan arti sebenarnya dari tanda itu. Di sini bejatnya Yudas yang luar biasa. Sebenarnya penutup, saudara, saya kutip kata-kata John Henry Jowett. Dia menulis sebuah buku Saat Teduh, dan dia mengatakan demikian: Tuhan kita dikhianati di taman doa, di tempat yang paling kudus. Si pengkhianat memberikan ciuman yang paling tidak kudus. Ia membawa pengotoran atau pencemaran ke dalam tempat kudus yang paling membangkitkan rasa hormat yang dikenal oleh dunia. Dan hal yang sama bisa terjadi dengan saya. Ini menjadi peringatan untuk kita ya. Saya bisa menyalakan api yang najis dalam gereja. Saya bisa menikam Tuhan saya pada waktu saya sedang berlutut atau berdoa. Pada waktu kelihatannya saya sedang beribadah, saya bisa sedang bersekutu dengan kuasa kegelapan. Saudara, saya kutip ini bukan untuk menuduh siapapun, tapi supaya jangan ini terjadi pada siapapun. Yudas memberikan ciuman yang paling tidak kudus di tempat doa, Taman Getsemani, tempat yang paling kudus, ciuman yang paling tidak kudus. Dan itu memungkinkan kita juga lakukan ya. Secara lahiriah kita lakukan hal yang bagus. Kita bersaat teduh, berdoa, baca firman, belajar firman, datang ke gereja, berbakti pada Tuhan, melayani Tuhan, dan sebagainya, memberikan persembahan, macam-macam hal. Tapi saudara, apa motivasinya? Dan dengan sikap bagaimana saudara melakukan semuanya itu menentukan apakah tindakan itu memang tindakan yang Tuhan senangi, atau itu adalah tindakan yang sama memuakkannya seperti ciuman yang diberikan oleh Yudas. Secara lahiriah bagus, tapi motivasi dan tujuannya begitu brengsek, menjadikan itu ciuman terburuk yang pernah terjadi di dalam sejarah umat manusia. Saudara, mari kita berusaha pada waktu kita melakukan sesuatu yang dari luar bagus, tujuannya, alasannya, sikap hati kita dan sebagainya, semua juga bagus. Memberikan persembahan dengan hati yang berat, melayani, aku saja salah, bosan aku pelayanan, dan sebagainya. Saudara, pada waktu melakukan apapun untuk Tuhan, apakah memberi persembahan atau berdoa, belajar firman, melayani, memberikan Injil, apa saja, selalu pikirkan motivasi dan tujuan saudara, sesuaikan dengan apa yang dia rela korbankan untuk saudara, sehingga motivasi dan tujuan itu bagus, cocok dengan tindakan lahiriah yang juga bagus, dan kita memberikan yang terbaik kepada Dia yang telah mengorbankan nyawanya bagi kita. Tuhan memberkati saudara. Amin. Bapa di surga, terima kasih Engkau terpimpin serta berkali yang sepanjang acara firman. Kami baru melihat suatu cerita yang sebetulnya memuakkan, tetapi kami bisa belajar untuk tidak melakukan yang seperti itu. Tolong semua kami belajar dari keburukan, kemunafikan, kebejatan Yudas, supaya jangan satupun dari kami meniru teladannya. Dan bahkan kami melakukan sebaliknya. Kami melihat juga kerelaan dari Kristus dalam menderita. Dan kami bersyukur dan memuji Tuhan atas semua itu. Kami juga melihat bahwa sekalipun dalam dunia ini mata jasmani kami bisa melihat bahwa musuh kami dan musuh Kristus kelihatannya jauh lebih banyak, tetapi mata iman kami
Kalau Tuhan bukakan, bisa melihat bahwa sebetulnya jauh lebih banyak yang di pihak kita, jauh lebih kuat. Dan karena itu kami tidak perlu takut menghadapi bahaya. Tolong kami tidak dalam dunia ini mencari pihak yang banyak. Tolong kami puas dengan pihak yang sedikit, selama kami melakukan yang benar dan selama kami ada di pihak Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.